Selamat malam, rekan investor sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait PT Astra Auto Parts Tbk dengan kode saham AUTO. Nah, menurut kami PT Astra Auto Parts sangat seru untuk dibahas di tahun 2023 ini. Apa yang menarik dari salah satu emiten ini akan kita bahas nanti. Sekilas pengenalan terkait PT Astra Auto Parts. PT Astra Auto Parts Tbk dengan kode saham auto di sini adalah perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, PT Astra Auto Parts Tbk ini sendiri adalah salah satu perusahaan di mana perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT Astra International yang mungkin sebagian masyarakat sudah mengenalnya. Di mana PT Astra International adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa perdagangan umum yang dimana identik dengan jual beli mobil dengan berbagai merek seperti contoh Daihatsu, Suzuki, dan lain-lain. Nah, PT Astra Auto Parts ini adalah anak usaha dari PT Astra International, di mana PT Astra Auto Parts ini berfokus pada penjualan komponen dan suku cadang kendaraan roda 2 serta roda 4. Jadi untuk bisnis yang dilakukan perusahaan Astra Auto Parts terfokus pada produksi serta penjualan suku cadang serta komponen kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, sekilas di sini kita visit ke website resmi dari PT Astra Auto Parts. Jadi sekilas terkait perusahaan, Astra Auto Parts merupakan grup perusahaan komponen otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan beraneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Nah, kalau dari sejarah bisa kita lihat PT Astra Auto Parts pada tahun 1976 awalnya PT Astra Auto Parts ini berdiri sebagai PT Alfa Delta Motor, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di perdagangan otomotif, rakitan mesin dan konstruksi. Pemilik dari perusahaan ini adalah William Suryajaya dan PT Jaya Pirusa. Di mana kalau kita tahu William Suryajaya adalah pendiri PT Astra International Tbk. Beliau juga mendirikan PT Astra Auto Parts sebagai anak perusahaan dari PT Astra International. Dan di sini kalau kita lihat visi dan misi dari perseroan, bahwa visi perseroan adalah menjadi supplier komponen otomotif kelas dunia sebagai mitra usaha pilihan utama di Indonesia dengan didukung kemampuan engineering yang handal. Nah, ini adalah terkait Dewan Komisaris serta direksi yang dimiliki oleh PT Astra Auto Parts Tbk. Nah, lalu kita lihat sekilas terkait profil umum dari PT Astra Auto Parts Tbk, di mana kita bisa lihat di sini bahwa PT Astra Auto Parts saat ini berkantor pusat di DKI Jakarta, dan perusahaan PT Astra Auto Parts juga memiliki beberapa afiliasi anak perusahaan. Di sini kita bisa lihat beberapa afiliasi dari anak perusahaan yang dimiliki oleh PT Astra Auto Parts. Nah, dari data ini sendiri kita tahu PT Astra Auto Parts mulai IPO pada tanggal 15 Juni 1998 dengan harga saham penawaran saat itu sekitar 75 juta, dan kalau kita lihat saat ini total saham terdaftar sekitar 749.930.280. Dan kalau kita lihat langsung di sini PT Astra Auto Parts Tbk juga cenderung perusahaan yang dikategorikan rajin bagi dividen. Kita lihat di sini tiap tahunnya PT Astra Auto Parts Tbk membagikan dividen secara rutin. Bahkan kalau kita lihat dividen yang dihasilkan meningkat dari tahun ke tahun.
yang 2020 sebesar 15, lalu naik jadi 40, dan 2022 naik menjadi 88. Lalu untuk manajemen di sini kita bisa lihat untuk presiden komisaris dijabat oleh Pak Gideon Hasan, dan juga di sini kita bisa lihat pemegang saham di mana PT Astra International memiliki kepemilikan saham di PT Astra Auto Parts sebesar 80%. Dan di masyarakat di sini kita juga bisa lihat datanya. Itu tadi sekilas terkait PT Astra Auto Parts. Lalu kita coba lihat bisnis yang dilakukan PT Astra Auto Parts Tbk. Jadi rekan investor sekalian, PT Astra Auto Parts Tbk ini adalah perusahaan yang memproduksi serta menjual suku cadang kendaraan roda 2 dan roda 4, di mana bisnisnya dengan memproduksi komponen tersebut serta menjual komponen-komponen suku cadang tersebut. Jadi ada dua di sini aktivitas bisnisnya, yaitu manufaktur dan perdagangan. Di manufaktur, perusahaan ini memproduksi beberapa spare parts, lalu juga suku cadang untuk mobil serta motor. Lalu untuk di perdagangan sendiri, PT Astra Auto Parts juga melakukan perdagangan dengan mendistribusikan beberapa produknya untuk pasar domestik, dengan saat ini memiliki 52 dealer utama yang berada di luar Jawa Bali serta 24 kantor penjualan. Dealer utama dan kantor penjualan saat ini memiliki 12.000 pengecer di seluruh Indonesia. Nah, lalu kita lihat untuk produk yang dimiliki PT Astra Auto Parts Tbk. Kalau kita lihat di sini, ini beberapa produk yang diproduksi oleh PT Astra Auto Parts Tbk. Di sini kita bisa lihat untuk roda 4 ada produk untuk komponen mesin, lalu ada bodi dan chassis spare part, lalu juga ada electrical parts, dan juga ada drive and transmission. Produk-produk di sini adalah produk-produk yang digunakan untuk suku cadang dan komponen kendaraan roda 2 dan roda 4. PT Astra Auto Parts juga memproduksi aki untuk mobil. Nah, kalau kita lihat dari sini, banyak sekali produk yang dihasilkan oleh PT Astra Auto Parts. Nah, kalau kita lihat di sisi bisnis, bahwa PT Astra Auto Parts ini sudah memiliki distribusi yang besar. Kita lihat bahwa perusahaan ini sudah memiliki 12.000 pengecer di seluruh Indonesia, dan PT Astra Auto Parts ini juga melakukan perdagangannya dengan memanfaatkan toko-toko retail yang dimilikinya. Nah, di perdagangan di sini kita bisa lihat bahwa PT Astra Auto Parts saat ini memegang jaringan retail otomotif yang dipasarkan di bawah merek Shop and Drive. Nah, ini adalah toko retail yang dimiliki oleh PT Astra Auto Parts, di mana di toko ini menjual spare part, suku cadang, dan komponen kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan toko ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk customer yang butuh untuk komponen asli dari PT Astra Auto Parts bisa datang ke toko yang di bawah lisensi Shop and Drive. Nah, untuk itu tadi terkait bisnis dari PT Astra Auto Parts Tbk. Jadi secara kesimpulan bahwa PT Astra Auto Parts Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak
di mana bisnisnya menjalankan memproduksi serta memperdagangkan komponen-komponen spare part, suku cadang, serta komponen-komponen kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, lalu kita coba lihat terkait kinerja keuangan dari perusahaan ini. Karena dalam investasi saham, untuk sebelum kita berinvestasi, kita pertama harus tahu mengenai bisnis, satu. Lalu yang kedua, kita juga harus cek kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Dengan cara salah satunya melihat laporan keuangannya. Akan ditampilkan di sini laporan keuangan dari PT Astra Auto Parts Tbk. Nah, berikut adalah laporan keuangan dari PT Astra Auto Parts Tbk periode Januari sampai 31 Maret 2023. Laporan ini adalah laporan paling baru karena saat ini 20 Juni 2023. Laporan yang baru terbit adalah laporan kuartal 1 2023. Kalau kita lihat di sini, kita coba cek dari laporan laba rugi. Nah, di sini kita lihat bahwa sampai 31 Maret 2023 perusahaan mencatatkan omset sekitar 4,9 triliun. Di sini 4.900.000 dengan satuan jutaan. Ada peningkatan sekitar hampir 400 miliar dari tahun sebelumnya, yang dimana tahun sebelumnya mencatatkan omset 4,5 triliun rupiah. Jadi pendapatan bersih ini adalah bahasa sederhananya omset, atau yang biasa kenal dengan penjualan, di mana pendapatan bersih ini mencerminkan bahwa seberapa laris sih dagangan atau produk yang terjual oleh suatu perusahaan. Jadi semakin baik pendapatan bersih yang ditorehkan perusahaan, maka akan semakin baik bagi suatu perusahaan. Hal tersebut kan tandanya produk perusahaan memang diterima di pasaran dan bisa dibilang laris. Nah, untuk laba bersih yang dihasilkan, bahwa kita lihat untuk laba bersih di sini Auto atau PT Astra Auto Parts menghasilkan laba bersih sebesar 432 miliar rupiah, meningkat sangat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 225 miliar. Nah, kalau dilihat ini peningkatan hampir 100% dari tahun sebelumnya, yang dimana ini adalah sentimen baik bagi suatu perusahaan dikarenakan laba bersih yang tumbuh dan juga tergolong besar. Ini merupakan kabar baik untuk investor karena apa? Investor akan selalu melihat kinerja perusahaan juga dari laba bersih, karena laba bersih adalah acuan dari investor untuk menilai bahwa perusahaan memang menjalankan bisnisnya menghasilkan keuntungan. Karena pada dasarnya suatu perusahaan didirikan, tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan. Jadi semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan, maka semakin baik, semakin bertumbuh, semakin baik. Investor akan melihat pertumbuhan dari laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Secara laba bersih, Auto sangat-sangat impresif, hampir meningkat 100% dari tahun sebelumnya, yang dimana sampai kuartal 1 mencatatkan laba bersih 432 miliar. Itu adalah kenaikan yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat laporan posisi keuangan di sini, PT Astra Auto Parts memiliki total aset sebesar 19,2 triliun rupiah, total utang 5,7 triliun rupiah, lalu total ekuitas 13,5 triliun rupiah. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa total ekuitas yang dimiliki oleh PT Astra Auto Parts masih lebih besar dari jumlah liabilitasnya. Hal ini menandakan bahwa perusahaan masih memiliki likuiditas yang baik karena total utang yang dimiliki masih bisa di-cover oleh total ekuitas atau modalnya di sini. Di mana total ekuitas 13,5 triliun masih dapat mengcover jumlah utang sebesar 5,7 triliun. Jadi secara likuiditas perusahaan ini tergolong sangat baik dikarenakan rasio debt to equity-nya masih di bawah 1,
Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai ekuitas yang masih lebih besar dari jumlah utangnya. Sehingga kemungkinan perusahaan kedepannya untuk gagal bayar tentu akan minim, dan juga kemungkinan perusahaan untuk pilot atau bangkrut dalam waktu dekat sangat-sangat kecil karena secara likuiditas perusahaan masih sangat baik. Lalu kita lihat untuk total kas perusahaan, perusahaan memegang uang kas. Uang kas ini adalah uang tunai, di mana perusahaan saat ini masih memegang uang kas sebesar 2,6 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2 triliun rupiah. Ada peningkatan uang kas sebesar 631 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini dari laporan posisi keuangan, kita dapat satu analisa bahwa perusahaan ini masih memiliki likuiditas yang sangat baik. Likuiditas itu maksudnya adalah di mana perusahaan masih mampu membayar kewajibannya dengan ekuitas atau aset yang dimilikinya. Lalu kita coba cross check untuk laporan perubahan ekuitas, di mana tentunya pasti ada kenaikan di ekuitasnya karena perusahaan ini mencatatkan laba bersih yang menyebabkan tentunya total ekuitas akan meningkat. Dan saat ini perusahaan memiliki total modal atau ekuitas sebesar 13,5 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat lanjut lagi ke laporan arus kas, perusahaan mencatatkan kenaikan arus kas di sini hampir 600 miliar rupiah. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, di mana ada penerimaan dari pelanggan sebesar 5,1 triliun rupiah dan pembayaran kepada pemasok 4,2 triliun. Dan kalau kita lihat untuk arus kas bersih dari aktivitas operasi mencatatkan angka yang cukup baik, 874 miliar, meningkat hampir 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kalau kita simpulkan secara cash flow, perusahaan ini sangat-sangat baik karena perusahaan mencatatkan arus kas yang positif dan meningkat sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Lalu di sini adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini adalah berisi catatan-catatan atau rincian dari setiap akun yang dilaporkan di laporan keuangan. Dan kita bisa lihat catatan atas laporan keuangan ini sesuai dengan keperluan kita. Kita bisa lihat informasi umum terkait perusahaan, lalu kita juga bisa lihat akta pendirian perusahaan, kita bisa melihat struktur perusahaan, kita bisa melihat juga nanti pendapatan serta utang-utang yang dimiliki perusahaan, rinciannya kemana aja nih, kita bisa lihat hal tersebut di catatan atas laporan keuangan. Nah, tadi sudah kita lihat untuk tahun berjalan ini kita dapat kesimpulan bahwa PT Astra Auto Parts untuk tahun 2023 ini memang memiliki kinerja sangat impresif dan juga sangat baik. Dilihat tadi dari pendapatannya yang bertumbuh, lalu laba bersihnya yang naik signifikan, dan juga posisi likuiditasnya yang masih sangat baik. Nah, lalu kita coba lihat secara historical laporan keuangan tersebut dengan masuk ke sistem HOTS yang dimiliki PT Mirai Aset Sekuritas. Ini adalah laporan atau data yang dimiliki oleh sistem HOTS dari PT Mirai Aset Sekuritas. Nah, kalau kita lihat di sini PT Astra Auto Parts, kita bisa lihat di sini data histori laporan keuangan sampai 3 tahun ke belakang. Nah, di sini kita bisa lihat di tahun ini total sales sebesar 4,9 triliun rupiah. Di tahun sebelumnya 4,5 triliun, tahun sebelumnya 3,6 triliun, di tahun sebelumnya lagi 3,8 triliun. Dari data ini bisa kita simpulkan bahwa perusahaan selalu mencatatkan total omset atau penjualan yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tentunya ini adalah sangat baik
untuk perusahaan, yang tandanya bahwa memang produk perusahaan selalu bertumbuh dan pangsa pasarnya sangat luas serta produk dari perseroan diterima oleh masyarakat. Lalu di net income atau laba bersihnya di sini kita bisa lihat laba bersih selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kita lihat dari tahun 2020 di 114 miliar, lalu meningkat menjadi 163 miliar, meningkat lagi jadi 225 miliar, dan meningkat lagi jadi 432 miliar. Laba bersih perusahaan selalu meningkat dari tahun ke tahun dan peningkatannya cukup lumayan. Ini adalah kabar baik bagi investor, di mana perusahaan ini memang sangat-sangat bertumbuh. Dilihat dari laba bersihnya yang terus bertumbuh dan sangat stabil serta konsisten dari tiap tahunnya. Dilihat juga dari earning per share-nya selalu meningkat di sini. Lalu kita coba lihat mengenai valuasi perusahaan, di mana kalau kita lihat data di sini book value perusahaan yaitu sebesar 2.564. Book value ini adalah nilai buku, di mana rumus dari book value ini adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Jadi nilai buku perusahaan per hari ini yaitu sebesar 2.564. Dan untuk rasio price to earning ratio sebesar 6,7 dan rasio price to book value 0,9. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di sini, kita lihat per PBV di sini kita lihat bahwa di kuartal 1 2022 tahun kemarin rasio per sebesar 6, lalu tahun sebelumnya lagi 8,5, tahun sebelumnya lagi 8,2, dan saat ini per 6,7. Per ini tergolong sangat-sangat kecil kalau kita bandingkan dengan per rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa valuasi perusahaan tergolong sangat murah saat ini, dikarenakan valuasi per yang masih di bawah rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi intinya per ini adalah patokan untuk salah satu menilai valuasi dari perusahaan. Semakin tinggi per, hal itu menunjukkan bahwa harga perusahaan semakin mahal, semakin kecil bahwa perusahaan memiliki valuasi yang murah. Jadi tentunya semakin kecil per, hal tersebut adalah kabar baik bagi investor, dikarenakan bisa mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang dihargai murah oleh pasar, atau yang bisa kita kenal dengan perusahaan yang masih under value. Lalu untuk price to book value saat ini di level 0,9, di tahun 2022 0,5, 2021 0,5, di tahun 2020 0,4. Dari sini kita lihat PBV tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Memang PBV di sini tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya, namun bukan tanpa sebab, karena harga saham saat ini sudah mulai naik oleh perusahaan auto ini sendiri. Namun angka ini tergolong wajar bagi PT Astra Auto Parts, karena kita lihat walaupun per masih tinggi, price to book value masih tinggi, namun per di sini masih tergolong sangat kecil. Jadi masih tergolong wajar. Price to book value 0,9, bahkan price to book value di sini masih di bawah 1. Price to book di bawah 1 tandanya saat ini harga pasar perusahaan ini masih di bawah nilai bukunya, sehingga ini adalah sentimen baik bahwa perusahaan masih tergolong sangat murah untuk saat ini. Nah, lalu kita juga sekilas lihat terkait perkembangan dari total asetnya, yang dimana total aset cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Di sini kita lihat. Lalu total utang di sini juga kita bisa lihat, lalu juga total ekuitas juga pasti meningkat dari tahun ke tahun.
Nah, walaupun ada penurunan sedikit di tahun 2021, hal tersebut bukan karena tanpa sebab, karena pada tahun tersebut adalah era pandemi COVID-19, di mana ada penurunan sedikit di total modalnya. Namun perusahaan bisa membalikan kembali total ekuitasnya dan saat ini nilai ekuitasnya tertinggi dari 3 tahun sebelumnya. Nah, itu tadi terkait PT Asa Auto Parts. Jadi kalau kita simpulkan bahwa secara fundamental perusahaan ini memang sangat baik. Dilihat dari kinerja keuangannya yang selalu bertumbuh dan pertumbuhan tersebut sangat-sangat konsisten. Dan perusahaan ini bisa mencatatkan laba dan labanya juga tergolong sangat besar. Nah, secara valuasi perusahaan ini juga tergolong masih under value. Dilihat dari price to earning ratio-nya masih cenderung di bawah rata-rata rasio PER dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan price to book value. Price to book value saat ini masih mencatatkan rasio 0,9 di bawah 1. Hal tersebut tandanya harga pasar saat ini dari perusahaan masih di bawah nilai bukunya. Dimana kalau kita cross check secara historical pergerakan harga saham auto sendiri. Nah, di sini kita lihat per hari ini tadi perusahaan ditutup di level 2380. Nah, berikut historical dari PT Astra Auto Parts. Nah, kalau kita lihat untuk perkembangan harga mulai awal tahun 2023 cenderung untuk uptrend sampai saat ini. Ini menandakan bahwa market sudah mengapresiasi perusahaan ini dilihat dari volume yang sangat-sangat tinggi akhir-akhir ini. Ini adalah pertanda bahwa harga saham perusahaan ini mulai diapresiasi sehingga cenderung mengalami kenaikan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, di sini kita coba lihat bahwa PT Astra Auto Parts ini secara historical. Nah, harga saham pernah di level tertingginya yaitu di tahun 2013 sampai level 4.700-an. Di sini kita lihat. Nah, saat ini harga di level 2.380. Nah, kalau dengan analisa kami sekilas, perusahaan ini cenderung untuk uptrend mulai awal tahun 2023. Hal ini bukan karena tanpa sebab, karena memang perusahaan ini konsisten mencatatkan kinerja yang baik. Dilihat dari pertumbuhan labanya yang tumbuh konsisten dan tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan ini akan bisa melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini kalau kita lihat ada garis support terdekat di level 2250 dan dengan kinerja fundamental yang sangat baik, selalu bertumbuh, laba terus bertumbuh, omset yang selalu naik, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan ini akan melanjutkan kenaikannya dari harga sekarang. Nah, kalau kita lihat harga sekarang yaitu di level 2.380, di mana harga sekarang masih di bawah nilai bukunya yang tadi kita bahas sekitar 2.500. Jadi pertimbangan dari kami bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang cocok untuk diinvestasikan karena dilihat dari fundamental yang baik serta valuasi yang tergolong sangat murah. Dan untuk investasi jangka menengah serta jangka panjang, saham PT Asa Auto Parts bisa jadi pertimbangan bagi rekan investor sekalian. Didukung juga posisi harga saham saat ini cenderung uptrend dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat atau menengah perusahaan ini akan melanjutkan kenaikannya. Karena perusahaan ini sempat mencatatkan harga tertinggi di harga 4.700 pada tahun 2013.
Oke, eh, itu tadi paparan dari kami. Jadi secara kesimpulan bahwa PT Astra Auto Parts Tbk ini adalah perusahaan yang memiliki fundamental yang sangat bagus dan juga valuasi yang tergolong murah untuk saat ini. Dan untuk harga saham saat ini, investor bisa melihat bahwa harga saham saat ini tergolong sangat murah dan bisa menjadi pertimbangan bagi rekan investor sekalian untuk berinvestasi di perusahaan ini. Dan nanti kita juga harus terus pantau laporan kuartal 2 dari perusahaan ini, apakah perusahaan masih bisa konsisten dengan kinerjanya yang sangat baik, dan apabila memang perusahaan konsisten, tidak menutup kemungkinan harga saham perusahaan akan terus melanjutkan kenaikannya dari harga saat ini. Karena harga saham akan mengikuti kinerja dari suatu perusahaan. Nah, itu tadi sekilas dari kami terkait PT Astra Auto Parts Tbk. Sekian, terima kasih.